Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Media Marwanda Revitasari. Saya mahasiswi Fakultas Psikologi di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tokoh dari psikologi positif yang bernama Sonja Lyubomirsky. Pertama-tama, siapa itu Sonja Lyubomirsky? Nah, Sonja Lyubomirsky adalah seorang profesor dan juga wakil ketua psikologi di University of California, Riverside. Nah, beliau ini lahir di Moskow, Rusia pada tanggal 14 Desember 1966, yang artinya usia Sonja Lyubomirsky saat ini adalah 54 tahun. Sonja Lyubomirsky menerima gelar AB dari Harvard University dan juga menerima gelar Philosophy Doctor dalam Social dan Personality Psychology dari Stanford University. Saat ini, Sonja Lyubomirsky mengajar kursus Social Psychology dan Wellbeing Science. Pengajaran dan pendampingan mahasiswanya telah diakui dengan 2 penghargaan, yaitu Faculty of the Year Award dan Faculty Mentor of the Year Award. Penelitian yang dilakukan oleh Sonja Lyubomirsky tentang how and why happiness can shift over time telah mendapat penghargaan dari 3 lembaga ilmiah yang berbeda. Pertama, the Dinner Award for Outstanding Mid-Career Contribution in Personality Psychology. Dan yang kedua ada Christopher G. Peterson Gold Medal. Dan ketiga ada the UC Riverside Distinguished Research Lecturer Award, a Templeton Positive Psychologist Prize, and a variety of grants including from John Templeton Foundation, Character Lab, and NIH. Nah, setelah kita mengenal siapa itu Sonja Lyubomirsky, sekarang saya akan membahas 2 buku terlaris dari karya beliau, yaitu The How of Happiness, a Scientific Approach for Getting the Life We Want. Nah, di karyanya itu berdasarkan penelitian inovatif selama bertahun-tahun, The How of Happiness, A New Approach to Getting the Life We Want adalah panduan komprehensif untuk memahami dasar-dasar kebahagiaan. Buku ini berbasis data, menyeluruh, dan praktis yang terbaik dari kelompok kebahagiaan. Dan di bagian pertama buku ini, penulis dan peneliti juga, yaitu Sonja Lyubomirsky, berbagi tentang cara mendapatkan kebahagiaan sejati dan abadi. Ia berbicara tentang kunci kebahagiaan yang sebenarnya, apa dan mengapa menjadi bahagia, kebahagiaan set points dan mitos kebahagiaan, serta memilih kegiatan yang kebahagiaan tepat untuk Anda. Nah, di bagian kedua The How of Happiness dikemas dengan aktivitas kebahagiaan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan Anda. Pertama, kita berlatih bersyukur dan berpikir positif. Pelajari cara mengungkapkan rasa terima kasih, menumbuhkan optimisme, dan menghindari pemikiran berlebihan dan perbandingan sosial. Yang kedua, berinvestasi dalam hubungan sosial. Pelajari cara mempraktikkan tindakan kebaikan dan memelihara hubungan sosial. Yang ketiga, kita mengelola stres, kesulitan, dan trauma. Pelajari cara memaafkan dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Nah, yang keempat, hidup di masa sekarang. Pelajari cara meningkatkan pengalaman mengalir dan menikmati kegembiraan hidup. Lalu yang kelima, berkomitmen pada tujuan Anda. Pelajari 6 manfaat dari pengajaran tujuan yang berkomitmen dan jenis tujuan yang harus Anda kejar. Lalu yang terakhir, merawat tubuh dan jiwa Anda. Pelajari tentang berlatih meditasi, mendapatkan aktivitas fisik, dan kekuatan bertindak seperti orang yang berbahagia. Di bagian akhir buku ini, Sonja membagikan 5 rahasia kebahagiaan yang berkelanjutan dan ditutup dengan catatan tambahan tentang depresi dan implikasinya terhadap kebahagiaan. Membaca The How of Happiness rasanya seperti mengikuti kursus psikologi positif tingkat pasca sarjana. Ketika Anda selesai membaca, Anda merasa seperti seorang yang ahli dan dapat berbagi dengan orang lain bagaimana menjadi bahagia. Sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang tertarik dengan psikologi positif, baik secara akademis, profesional, maupun pribadi. Nah, setelah kita membahas The How of Happiness, saatnya kita membahas buku kedua, The Myth of Happiness, What Should Make You Happy, but Not What Shouldn't Make You Happy, but Does. Dalam bukunya The Myth of Happiness, Sonja Lyubomirsky mengisolasi titik balik utama kehidupan orang dewasa,
melihat pencapaian seperti perkawinan, anak-anak, kepuasan profesional, dan juga kekayaan, serta kegagalan seperti perceraian, kehancuran finansial, dan penyakit. Untuk mengungkapkan bahwa kesalahpahaman kita tentang dampak peristiwa semacam itu mungkin merupakan ancaman terbesar bagi kesejahteraan jangka panjang kita. Lubomirski berpendapat bahwa kita telah diberi janji-janji palsu atau mitos yang meyakinkan kita bahwa kebahagiaan seumur hidup akan tercapai begitu kita mencapai penanda kesuksesan orang dewasa yang dikonfirmasi secara budaya. Nah, pandangan terbatas tentang kebahagiaan ini bekerja untuk mencegah kita mengenali sisi positif dari setiap perubahan kehidupan negatif dan menghalangi kita untuk mengenali potensi pertumbuhan kita sendiri. Harapan kita yang terlalu besar mengubah ritus peralihan alami menjadi ranjau darat, emosional, dan mengarahkan kita untuk membuat keputusan beracun seperti yang diungkapkan The Myth of Happiness. Karena kita mengharapkan yang terbaik atau yang terburuk dari titik balik kehidupan, kita secara fisik menempatkan terlalu banyak beban pada respon emosional awal kita. The Myth of Happiness memberdayakan pembaca untuk melihat melampaui tanggapan pertama mereka. Berbagi bukti ilmiah bahwa seringkali pola pikir kita yang penting. Inti dari temuan ini adalah gagasan adaptasi hedonis, fakta bahwa orang jauh lebih mudah beradaptasi daripada yang mereka pikirkan. Bahkan setelah perubahan besar dalam hidup, baik atau buruk, kita cenderung kembali ke tingkat kebahagiaan awal kita, melupakan yang pernah kita gembira atau mengapa kita merasa hidup begitu tak tertahankan. The Myth of Happiness menawarkan perspektif yang kita butuhkan untuk berpilihan yang lebih bijaksana, berbagi bagaimana memperlambat efek adaptasi ini setelah perubahan positif dan menemukan jalan di depan di masa kegelapan. Nah, di dalam buku The Myth of Happiness, Sonja Lyubomirsky mengalihkan pandangan empiris ke momen terbesar dan paling berantakan, memberikan pembaca visi yang jelas yang mereka butuhkan untuk membangun kehidupan yang paling sehat dan paling memuaskan. Kursus korektif tentang kebahagiaan dan panggilan untuk melihat lika-liku kehidupan dengan pikiran yang lebih terbuka. The Myth of Happiness membagikan pelajaran praktis dengan potensi yang mengubah hidup. Nah, kedua buku tersebut diterbitkan di 36 negara. Karyanya telah ditulis di ratusan artikel majalah dan surat kabar. Sonja Lyubomirsky juga sering muncul di beberapa acara TV, acara radio, dan film dokumenter fitur di Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Nah, sekarang saya akan membahas bahagianya bertambah tua menurut Lyubomirsky. Segala hal mengatakan wanita harus menjauhi kata tua. Semua iklan mengatakan Anda harus tampil lebih muda, mencegah penuaan dini, saran sana-sini, supaya memperlambat penuaan. Dan entah mengapa hal penambahan usia menjadi momok tersendiri bagi wanita, sehingga berkesan penuaan adalah hal yang menakutkan dan kita tak akan suka saat kita mencapai kata tua. Namun, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sonja Lyubomirsky dari University of California justru mengatakan bahwa mereka yang termasuk lanjut usia justru merasakan dirinya lebih bahagia ketimbang saat mereka muda dulu. Secara rata-rata, responden melaporkan bahwa ketika usia mereka melewati 50 tahun, kekhawatiran mereka mulai memudar. Dan pada responden yang berusia 70-an sampai 80-an didapati hanya sedikit negatif emosi yang mereka rasakan. Dikutip dari situs Sign, Sonja mengatakan ini adalah hal yang mengejutkan, bahwa orang yang berusia 80 tahun merasa lebih bahagia ketimbang saat mereka usia 60-an atau 70-an. Ini adalah hal yang bertolak belakang dari apa yang kita ketahui selama ini. Para responden mengatakan bahwa tingkat stres dan emosi amarah yang mereka rasakan berkurang jauh ketimbang saat usia mereka masih muda. Misal, di usia 20-an, untuk mereka yang berusia 20-an, memang beban yang dipikul jauh terasa berat. Karena di usia ini adalah awal dari karir dan biasanya mereka merasa stres ketika merasa imbalan atau pekerjaan mereka tak sepadan. Dan merasa selalu melakukan kesalahan setiap mau melakukan apapun. Tak heran di era modern seperti sekarang muncul title krisis seperempat baya. Apa sih artinya penemuan ini? Menurut Lyubomirsky, hal ini seharusnya bisa mengubah pandangan kita tentang kata tua. Bahwa kita seharusnya tidak terlalu takut akan penambahan usia.
bahwa beranjak usia, bagi sebagian orang akan merasa lebih bahagia. Dengan makin bertambahnya usia, kekhawatiran atau stres kita akan berkurang. Kita semakin pasrah dengan hidup dan melepaskan kekhawatiran dari mencoba meraih puncak tertinggi dari karir, percintaan, kesehatan, keluarga, dan sukses dari segi material. Studi ini menunjukkan bahwa kekhawatiran akan menurun drastis selepas usia 50 tahun. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang apa hubungan sains dengan kebahagiaan menurut Sonia Lyubomirsky. Sudah menjadi sifat manusia untuk menginginkan kebahagiaan. Ketika kita tidak bahagia, kita mungkin mencari kebahagiaan dari beberapa sumber yang paling aneh. Kecanduan, perselingkuhan, dan pengeluaran berlebihan hanyalah cara mencoba menemukan komoditas yang tampaknya langka ini. Apa sih artinya kebahagiaan? Bisakah kamu memilih untuk bahagia? Apa yang Anda lakukan untuk membuat kebahagiaan Anda bertahan lama? Sonia Lyubomirsky telah mempelajari kebahagiaan selama bertahun-tahun, dan jawaban atas pertanyaan ini tidak kalah menarik. Yang pertama, apa itu kebahagiaan? Sebelum para peneliti dapat mempelajari kebahagiaan, mereka harus membuat definisi yang tepat apa itu kebahagiaan. Lyubomirsky mendefinisikan kebahagiaan sebagai kegembiraan, kepuasan, atau kesejahteraan positif dikombinasikan dengan perasaan bahwa hidup seseorang itu baik, bermakna, dan berharga. Sebagai dasar untuk belajar, Lyubomirsky menggunakan definisi yang lebih tepat tentang orang-orang bahagia. Orang-orang yang bahagia adalah mereka yang sering merasakan emosi positif seperti kegembiraan, kebanggaan, dan minat. Orang-orang ini memang merasakan emosi negatif seperti kesedihan, kecemasan, dan kemarahan, tetapi jarang. Nah, yang kedua, apakah kebahagiaan memiliki manfaat di luar perasaan bagus? Tentu saja menyenangkan untuk bahagia, tetapi kebahagiaan memiliki banyak manfaat lainnya juga. Pada tahun 2005, Lyubomirsky melakukan tinjauan literatur tentang kebahagiaan untuk mengetahui manfaat apa yang ditunjukkan. Penelitian Lyubomirsky tentang manfaat kebahagiaan mengungkapkan bahwa orang-orang yang bahagia lebih sering juga lebih sukses di tempat kerja dan dalam hubungan. Mereka juga lebih sehat, mempraktikkan perilaku yang lebih sehat. Orang-orang yang bahagia dalam jangka panjang memiliki pandangan yang lebih positif tentang diri mereka sendiri. Mereka lebih ramah dan lebih menikmati kegiatan. Mereka menyenangkan dan kooperatif. Mereka membantu, ramah, dan lebih baik mengatasi masalah yang muncul. Mereka juga pemecah masalah yang sangat baik dan menunjukkan lebih banyak kreativitas dan fleksibilitas. Yang ketiga, mengapa aku tidak senang seperti orang lain? Nah, mudah untuk berasumsi bahwa kita tahu mengapa orang lain lebih bahagia daripada kita. Kami biasanya menganggap mereka memiliki lebih banyak kesuksesan, hubungan yang lebih baik. Mereka yang lebih baik, Lyubomirsky menyarankan bahwa ini adalah hasil dari kebahagiaan, bukan penyebabnya. Nah, yang keempat, apa segala kebahagiaan subjektif? Untuk mempelajari kebahagiaan, Sonia Lyubomirsky mengembangkan alat yang disebut skala kebahagiaan subjektif. Skala mengukur perasaan subjektif Anda tentang seberapa bahagia Anda. Skala kebahagiaan subjektif dianggap memiliki validitas tinggi untuk penelitian ilmiah dalam menjawab pertanyaan ini untuk individu. Mengapa orang lain lebih bahagia? Studi Lyubomirsky tentang hal ini telah memberikan beberapa jawaban menarik. Sonia Lyubomirsky menentukan bahwa perbedaan utama antara orang yang lebih bahagia dan orang-orang yang tidak bahagia bukanlah kesehatan, kekayaan, hubungan, kesuksesan, karir, maupun kenyamanan. Lyubomirsky menyimpulkan bahwa dalam keadaan apapun, ada banyak cara untuk menafsirkan apa yang terjadi. Orang-orang yang lebih bahagia cenderung melihat apa yang terjadi dalam cahaya positif. Singkatnya, orang-orang senang jika mereka mau. Lalu, ada apa beberapa cara lain orang-orang bahagia dan orang-orang kurang bahagia berbeda? Nah, dalam memilih untuk mempelajari bagaimana orang-orang bahagia secara kronis berbeda dari orang-orang yang merasa tidak bahagia. Nah, Sonia Lyubomirsky menerima masalah ilmiah yang sulit karena tidak etis menyebabkan orang menjadi kurang bahagia. Penelitian hanya bisa menggunakan orang yang lebih bahagia atau kurang bahagia. Jadi, studinya tentang hal ini hanya bisa mencari hal-hal yang sudah terjadi. Namun, Lyubomirsky menghadapi tantangan ini untuk menemukan perbedaan penting. Berikut adalah beberapa cara yang bahagia dan tidak bahagia berbeda dalam studi Lyubomirsky.
Pertama, orang-orang yang bahagia kurang peka terhadap perbandingan sosial. Lalu, ketika dihadapkan dengan suatu pilihan, orang-orang bahagia cenderung menyukai semua pilihan, sehingga mereka tidak harus merasionalisasi keputusan yang mereka buat. Mereka biasanya senang dalam hal apapun, dan orang-orang bahagia melaporkan masalah dalam keadaan hidup yang sama dengan orang-orang yang tidak bahagia. Tetapi orang-orang yang bahagia cenderung mengingat masa lalu dengan cara yang lebih baik. Nah teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Dan keep respect and happy learning. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.